Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira. وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi 'afwihi tughfaru dhunubu was sayyi'at wa bi karamihi tuqbalu ta'at wal qurbat wa bi lutfihi tusqalu al-uyub wal zallat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. I'lamu anna yawmakum hadha yawmun 'adzim wa 'idun karim. Ahallallahu lakum fihi at-ta'am wa harrama 'alaykum fihi as-siyam wa huwa yaumut takbir wa tahlil wa tahmid wa tasbih wa ta'dhim wa tamjid wa sabbihu rabbakum wa 'azzimuhu wa tubu ilayhi wastaghfiruh. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat. Al-ayat. Hadirin jamaah salat Idul Fitri Masjid Baitur Rahim, Dusun Sidomakmur, Desa Buana Jaya, Tengaru Seberang yang berbahagia. Hari ini hari raya Idul Fitri, hari bahagia untuk umat yang beriman, hari bersilaturahim untuk menguatkan kembali tali kasih dan cinta di antara keluarga, para saudara, sahabat, handai tolan semuanya. Sudah menjadi tradisi tentunya yang sangat baik setiap dari orang yang beriman berusaha untuk menjadikan hari raya Idul Fitri sebagai momentum untuk saling memaafkan antar sesama dalam upaya menghilangkan benci, dengki, dendam di hati agar bisa diganti dengan kasih sayang dan cinta. Sungguh keindahan yang sesungguhnya di antara kita saat kita berada di dunia adalah jika kita bisa menjadi orang yang begitu mudah memaafkan orang-orang yang pernah berbuat salah kepada kita. Itulah muqaddimah keindahan kelak saat berada yang kita cita-citakan bersama masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, satu, untuk berlapang dada. Jika kita harus marah kepada orang lain, kita tidak boleh mendendam. Inilah obat penyejuk hati.
pengantar keindahan hidup dalam kebersamaan. Hati yang pendendam akan selalu tersiksa selama ia masih hidup bersama dengan sesamanya. Ia akan selalu menemukan kesalahan karena manusia ini pada hakikatnya adalah tempatnya salah dan lupa. Sebuah gambaran kisah hidup manusia. Ada seorang yang mengeluhkan rasa sakit di setiap bagian tubuhnya. Apabila disentuh oleh jari telunjuknya, dan ia pun berusaha untuk mengobati rasa sakit tersebut, namun sakit itu pun tidak kunjung hilang. Sekujur tubuhnya masih saja terasa sakit jika disentuh oleh jari telunjuk tersebut. Sungguh orang tersebut tidak akan pernah menemukan obatnya jika ternyata yang diperiksakan di dokter hanyalah bagian tubuh yang disentuh oleh jari telunjuknya saja. Sementara itu, ia melupakan jari telunjuknya yang justru ternyata merupakan sumber rasa sakit yang dia rasakan saat menyentuh anggota tubuh yang lain. Karena jari telunjuknya adalah jari yang terinfeksi, yang jika disentuhkan kepada apapun maka akan ada rasa sakit. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, perumpamaan di atas adalah sebuah gambaran tentang sikap hati yang penuh dendam dan kedengkian. Ia akan susah hidup dalam kebersamaan. Dalam pandangannya semua orang seolah-olah memusuhinya. Dia playing victim dan tidak ada yang benar di matanya. Padahal yang menjadikan orang lain menjadi tidak baik dalam pandangannya bukan orang lain, melainkan hatinya sendiri yang telah kotor dan busuk. Hati yang mudah tersinggung, hati yang mudah mendendam. Jika ada yang berbuat salah kepadanya, ia akan selalu mengingat sampai mati dan menyimpannya baik-baik di dalam hatinya. Bahkan begitu juga terhadap seorang yang secara tidak sengaja melakukan kesalahan kepadanya. Menurutnya orang tersebut sudah harga mati untuk dicap sebagai seorang penjahat di muka bumi ini. Hadirin, ini adalah hati yang sakit. Di saat bersentuhan dengan anggota tubuh yang sehat akan merasa sakit dan tidak ada akan bisa sembuh kecuali jari itu sendiri yang harus diobati dan diperiksakan. Seorang pendendam, seorang pendengki akan terus-menerus tersiksa hatinya karena dendam dan dengki tersebut. Melihat yang dibenci sukses misalnya semakin sakit. Melihat rumahnya megah maka dia merasa sakit. Melihat anak-anaknya yang terus naik karirnya juga sakit. Melihat apapun kebaikan pada orang yang dibenci dan didengki, ia akan merasakan sakit. Sungguh alangkah bodohnya orang yang membiarkan hatinya terus-menerus sakit dan tersiksa dalam kedengkian. Allahu Akbar. Kaum muslimin muslimat yang berbahagia, menyadari penyakit dendam di dalam hati adalah langkah pertama menuju kesembuhan. Kemudian berlatih melihat orang lain dengan mata husnudzon, baik sangka, serta melihat sisi positif dan menghindari membicarakan serta mendengar kejelekan orang lain. Ada cara yang amat sangat penting harus kita lakukan. Cara tersebut bisa menghancurkan dendam, dengki dan kebencian itu, yaitu dengan memberi hadiah. Seperti yang pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jika kita marah atau dendam kepada seorang, maka berusahalah agar bisa memberi hadiah untuk mengurangi rasa sakit di dalam hati. Seberat apapun cara ini kita harus bisa mencoba dan membiasakan. Semisal dokter, dibilang dokter kalau ada pasien, maka apabila ada orang yang menyakiti kita, orang yang memfitnah kita, orang yang menghujat dan mengolok-olok kita siang dan malamnya, kita beli. Kita beli dengan uang, kita beri dia yang lebih di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya dia tahu bahwa berobat pun perlu ada ongkos, dan kita secara tidak langsung disembuhkan hati kita sebagai orang yang pemaaf. Dan kita tahu dari tetangga kita, teman kita, saudara kita yang sampai saat ini belum bisa meluluhkan hatinya dan memahami bahwa itu semua salah. Jadilah engkau orang-orang yang saling memberi hadiah. Tahabu wa tahabu. Katanya Rasulullah, jadilah engkau orang-orang yang saling memberi hadiah. Niscaya engkau akan saling mencintai. Hadis riwayat Bukhari
dalam adab mufradnya. Cara lain yang amat paling hebat untuk mengobati hati yang sakit adalah mendoakan. Kita doakan baik-baik saja, jangan sampai kita doakan yang buruk-buruk. Sebab takutnya doa buruk kita justru orang tersebut bukan buruk, malah kembali di kita. Atau sebaliknya, doa buruk tersebut akan kembali meluluh lantahkan keluarga kita, anak-anak cucu kita. Dan sangat mungkin yang berdoa ini akan menuai kejahatan baru dari orang-orang yang didoakan. Jadi ketika ada orang yang buruk kita doakan buruk, takutnya virus-virus keburukan justru merajalela di lingkungan kita. Disampaikan akan menambah kebencian dan dendam di dalam hati. Doa keburukan yang dipanjatkan bisa membahayakan orang yang berdoa itu sendiri. Sekali lagi, kezaliman itu terkadang datang akibat kita sendiri tidak sadar bahwa kita sendiri boleh kepada orang lain. Hadirin, selain itu untuk mengetahui apakah masih ada dendam di dalam hati atau tidak, tengok. Sekali lagi, mari kita tengok ke dalam hati kita masing-masing setelah berdoa. Sudahkah kita bisa dengan penuh kelegaan mendoakan orang-orang yang bermasalah dengan kita dengan doa-doa kebaikan? Jika belum bisa merasakan hal tersebut, maka pasti hati kita masih menyimpan sisa-sisa kekotoran dendam. Jika demikian, tengok kembali hati kita masing-masing. Apa yang kita mengerti dan rasa tentang mencintai Nabi Muhammad. Kalau memang kita mengaku cinta Muhammad, sadarilah bahwa orang yang kita benci tersebut juga umat Nabi Muhammad SAW. Apakah ada rumus? Apakah sah rumus cinta ini kepada Nabi dipertemukan dengan rumus benci dan dendam kepada umat Nabi? Sementara baginda Nabi setiap malam mendoakan umatnya agar senantiasa dalam keadaan baik-baik dan selamat kelak di akhirat. Memang ini berat, namun inilah hakikatnya madrasah Ramadan yang harus kita lakukan. Ada makanan di depan kita, tapi itu larangan. Biarpun halal, di Mejikong ada nasi di siang hari, maka kita tidak berani menyentuhnya. Seperti itu pula, sebenarnya kita membalas kebodohan, keburukan tetangga dan teman saudara kita mampu, tapi kita kembali bahwa itu pun umat Muhammad SAW. Biarkan saja, suatu kelak dia juga akan meninggal dunia seperti kita. Mari terus belajar berlapang hati, memaafkan, mendoakan orang lain, memberi kebaikan kepada siapapun, khususnya mereka yang bermasalah dengan kita. Inilah amalan terpenting di zaman ini, di saat kita semua telah diporak-porandakan oleh permusuhan, kita diporak-porandakan oleh fitnah, adu domba dan prasangka buruk. Kita lihat di Sido Makmur, di Buana Jaya, kayak apa kita duduk tidak lagi nyaman bersama teman kita, duduk tidak lagi nyaman dengan saudara dan tetangga kita, karena zaman sudah dihancurkan oleh zaman fitnah, adu domba dan prasangka buruk. Maka dari itu sudah semestinya hari raya Idul Fitri sekarang ini kita jadikan momen untuk saling memaafkan, menyambung tali cinta dan keindahan. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah, hidup indah, damai tanpa benci dan dengki serta dendam di hati. Hadirin yang saya hormati, kalau toh masih sulit untuk membuang itu semua, coba tengok kanan kiri sampai, tengok atas dan bawah. Ketika kita di rumah, orang tua kita yang mungkin masih hidup, tengoklah mereka dengan susah payah membesarkan kita. Ketika mereka sudah tidak ada, apakah mereka ridho ketika melihat anak-anaknya kemudian porak-poranda dengan kebencian dan kedengkian antar sesama? Kita tengok pejuang-pejuang Sido Makmur yang dulu, ketika mereka berjuang luar biasa untuk menjadikan bangsa, untuk menjadikan desa ini aman, tentram, tidak lagi ada tetangga lewat, zon buruk yang kita tuntaikan. Ada saudara kita yang berjalan, kita selalu berburu sangka, padahal mereka dengan transmigrasi nyawa taruhannya untuk menjadikan anak-anaknya ini anak-anak yang kenyang, anak-anak yang beriman, anak-anak yang berilmu, anak-anak yang beradab, anak-anak yang meneruskan perjuangan karena mereka orang-orang tua kita yakin tahu bahwa orang yang kekal abadi
dalam cerita kebaikan adalah mereka yang berjuang dalam kebaikan. Hadirin sekali lagi, seandainya orang tua kita masih hidup saat ini, kemudian mengerti kita porak-poranda dengan berbagai macam masalah, belum lagi diserang media sosial kanan kiri yang kita telan mentah-mentah, tentunya orang tua kita sangat bersedih. Tahu tidak tahu, hidup maupun sudah meninggal, apalagi kalau yang sudah meninggal, pasti saat ini mereka akan menangis. Anaknya yang 5, anaknya yang 10, anaknya yang 3, anaknya yang 2 tidak lagi rukun, tidak lagi bisa saling asah-asih dan asuh, tidak lagi saling memaafkan antar sesama. Semua yang dimiliki tetangga, semua yang dimiliki oleh orang lain itu adalah ancaman, seakan-akan dunia ini adalah sudah terakhir. Hadirin, khususnya untuk anak-anakku sekalian, generasi-generasi penerus, jangan sampai Sido Makmur ini jatuh dalam lubang-lubang kemaksiatan terus-menerus. Bahwa ketahuilah suatu saat kaum itu akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akibat perbuatan mereka sendiri-sendiri. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal baik kita. Allah mengampuni orang tua kita, yang pasti saat ini orang tua kita sangat bersedih, sangat sedih melihat generasi-generasi yang seperti kita saat ini. Tidak lagi ada kerukunan, tidak lagi ada kebersamaan yang selalu menjadi panglima dalam kehidupan kita. Semoga Idul Fitri ini menjadi momentum bagi kita bersama. Seandainya kita punya orang tua, ketahuilah bahwa dunia ini tidak akan bisa kita miliki, apalagi surga, ketika kita tidak mau lagi baik dengan orang tua kita. Sekali lagi saya mengingatkan diri saya pribadi untuk anak-anak yang masih berkelahi dengan orang tuanya hari ini, segera habis ini pulang, datangi orang tua sampai sujud di dalam depannya. Jangan sampai hanya gara-gara sesendok nasi atau mungkin secuil sertifikat kita kemudian menjadi anak-anak yang tidak lagi patuh sama orang tua kita. Sekali lagi, orang tua adalah jimat yang harus selalu kita sembah setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala, jimat yang harus kita utamakan. Belum lagi orang tua ketika bersabda, sabdanya melebihi wali kutub yang ada di muka bumi ini. Ketika orang tua kita sampai tercetus keburukan, maka yakinlah bahwa semua langkah kita akan terhalang nantinya pada yaumil kiamah. Na'udzubillah min dzalik. Sekali lagi, selamat Hari Raya Idul Fitri. Saya mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah menerima amal ibadah kita, mengampuni, melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa an kulli sahabati sayyidina Rasulillahi ajma'in. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi man 'alaina fi hadhihi shabihatil mubarakatil lami'ati bi anwa'il khairat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin fil anwaris sami'ah wa ala ali baitihi tahirin wa ashabihi thayyibin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih fa inna taqwa sababus sa'adah wal falah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima.
Ma'asyiral muslimin, sallu wa sallimu ala Rasulillah imtithalan li amrillah jalla wa ala. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin sahibil liwa'il mahmud wal qawlil mawrud wal maqamil mahmud. Allahumma warḍa 'anil khulafa'i war rasyidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman وعلي وعن سائر أصحاب رسولك أجمعين وعنا معهم بمنك وفضلك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله اللهم اغفر لنا ذنوبنا وجميع ذنوب آبائنا ومن أوصانا ومن علمنا. اللهم اغفر لهم وعافهم واعف عنهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران. Ya Allah, ya Alim, ya Rabbir, ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Jadikanlah mereka sekarang ini di taman-taman surga ya Allah. Ya Allah, bila mana anak-anak ini tidak lagi mengerti apa yang dimau oleh orang tua dulu untuk menjadikan birrul walidain adalah panglima dalam kehidupan ini, ampunilah kami ya Allah. Ya Allah, seandainya kami kakak posisinya tidak mengerti adik, maafkanlah ya Allah. Sebaliknya seandainya kami adik tidak bisa memahami kakak, Engkau adalah Maha Pengampun dalam segala dosa kami. Ya Allah, jadikanlah lingkungan kami, keluarga kami, negara kami ini negara yang cinta atas kebaikan, negara, desa, dusun yang sangat ringan tangannya dalam mengerti kebaikan. Ya Allah, jadikanlah hati-hati kami ini menjadi hati orang-orang yang lembut, hati di mana tidak perlu diomongin berulang-ulang, kami sudah paham bahwa saja itu adalah syariatmu. Ya Allah, kami paham kami ini orang tua, tapi selalu menjadi adikan, adigung, adiguno, seakan-akan kami tidak bisa disentuh oleh adik-adik kami. Sebaliknya ya Allah, ketika kami menjadi adik-adik, kami terkadang sering berbuat kemaksiatan kepada kakak-kakak dan orang tua kami. Ya Allah, bila mana Engkau takdirkan kami menjadi orang yang beriman, yang Engkau memberi porsi untuk mengampuni kami minta satu porsi ya Allah, untuk menjadikan hamba-hamba ini hati yang luas, hati yang pemaaf, hati yang bisa saling asih dan asuh, hati yang selalu bisa meneteskan air mata di hadapan-Mu ya Allah, untuk mengerti bahwa semua amal ibadah kami ini belum seberapa dibanding orang tua kami. Ya Allah, ampunilah kami dan keluarga kami. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Barakallahu innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa itaa'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wastaghfiruhu yaghfir lakum walhamdulillahi rabbil 'alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allah. Tolong untuk yang dititipi laporan zakat Salah Al-Firdaus untuk diserahkan ke saya sekarang untuk dilaporkan. Terima kasih. Ini banyak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
لله